Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya yang akan menjadikan diri kita di sisi Allah sebagai makhluk termulia. Ibadallah, sudah menjadi fitrah manusia dan sunatullah bahwa manusia sangat suka dengan harta. Sesungguhnya harta simpanan yang terbaik yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita adalah 3 perkara. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim, al-ayat. Wallahu a'lam bimuradih. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menafkahkannya, tidak memberi zakat pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Qala Sauban radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, faqala ba'du ashabihi, unzila fi dhahabi wal fiddah, law alimna ayyul mali khairun fanatakhidahu. Sauban berkata, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian bepergian beliau. Lalu ada salah seorang sahabat yang berkata, ada ayat yang turun menjelaskan tentang emas dan perak. Seandainya kami mengetahui harta terbaik, niscaya kami akan meraihnya.
Maka beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Rawahu Tirmidzi. Harta terbaik adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri mukminah yang membantunya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3019. Ibadallah, yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan selalu berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat dia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Apabila Allah mengingat seorang hamba, tentunya Allah akan berikan kepada dia berbagai macam karunia dan rahmatnya. Diberikan oleh Allah inayah dan taufiknya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun akan terjaga daripada godaan setan. Hatinya senantiasa bening dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan syariat-syariatnya, aturan-aturannya, undang-undangnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, an Abdillah bin Busrin qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Arabiyan faqala ahaduhuma man khairur rijal ya Muhammad, qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa qala al-akhar inna syara'i'al islami qad kathurat 'alaina fababun natamassaku bihi jami'un faqala la yazalu lisanuka rutban min dzikrillahi azza wa jalla. Dari Abdullah bin Umar Busr, ia berkata, dua orang Arab dusun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, siapakah laki-laki yang paling baik wahai Nabi Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan amal perbuatannya juga baik. Kemudian laki-laki yang lainnya berkata, kami telah banyak mendapatkan banyak pengajaran tentang syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam. Maka ajarkanlah kepada kami satu pintu yang menghimpun seluruh kebaikan yang bisa kami jadikan pedoman wahai Rasul. Lalu baginda bersabda, hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad nomor 17020. Maka lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah sungguh menguntungkan pelakunya, akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman bagi hatinya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ibadallah, yang kedua adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ada ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberikan oleh Allah kenikmatan, ia senantiasa berpikir,
apa jawaban saya di hadapan Allah kelak dengan nikmat-nikmat yang saya peroleh tersebut. Sehingga sebelum ia menggunakan kenikmatan tersebut, hati tersebut berpikir, apakah yang akan saya gunakan ini dalam keridhaan Allah ataupun tidak. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda minal 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbah fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah ketika sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hati tersebut penuh rasa syukur kepada Allah. Hati tersebut senantiasa berharap agar semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut menjadi pahala untuk dirinya. Hati yang senantiasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan nikmatnya, berharap akan keridhaannya. Hati tersebut takut kepada Allah, takut akan azabnya dan juga kemurkaannya. Hati tersebut senantiasa ia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh tawakal kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah, hati yang senantiasa berharap kepada Allah, sehingga akhirnya cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah. Bagi keinginannya hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ia tidak mengharapkan kehidupan dunia dari amal solihnya, namun hanya karena ridhonya semata. Ibadallah, harta yang paling berharga yang ketiga yang Rasulullah katakan adalah istri yang solihah. Istri yang membantu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah seindah-indah perhiasan dunia yang Rasulullah sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Istri yang solihah adalah yang senantiasa berpikir bagaimana bakti ia kepada suaminya, yang berusaha bagaimana menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Al Husain bin Mahsan anna ammatan lahu atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آله إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Dari Al Husain bin Mihsan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi Muhammad pun bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai suami? Ia menjawab, ya wahai baginda. Beliau bertanya lagi, bagaimana sikapmu terhadapnya? Ia pun menjawab, saya tidak pernah mengabaikannya wahai Rasul, kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup. Beliau bersabda, camkanlah olehmu selalu akan posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. Hadis riwayat Ahmad nomor 18233. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan proses-proses hal tersebut di atas dengan tulus ikhlas karena Allah, sehingga mendapatkan cinta dan keridhaannya, yang dikategorikan di dalam bingkai orang-orang yang solih dalam pandangannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.